Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di video yang membahas tentang bagaimana cara cepat dan mudah dalam menghafal Al-Quran. Jadi di kesempatan kali ini kami Mahabbatul Quran Official akan memberikan sebuah tips atau langkah-langkah mudah dan cepat dalam menghafal Al-Quran. Maka sebelum kita membahas tentang langkah-langkah ini, alangkah baiknya apabila saudara dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mensubscribe daripada channel kami persilahkan dengan segala hormat untuk mensubscribe terlebih dahulu, dan apabila sudah, insyaallah akan kita lanjutkan daripada video ini. Dan apabila nanti saudara dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala suka dengan konten ini, boleh klik tombol like dan share kepada kawan-kawan yang belum mengetahui daripada video yang kita laksanakan ini. Insyaallah langsung saja kita masuk daripada pembahasan tentang langkah-langkah cara-cara cepat dan mudah dalam menghafal Al-Quran. Adapun langkah yang pertama dalam menghafal Al-Quran ini, kita dianjurkan sangat untuk menyimakkan daripada bacaan yang mau kita hafal, menyimak ayat-ayat yang mau kita hafal. Apa gunah daripada penyimakan ini? Gunah daripada penyimakan ini, kita bisa mengetahui apa-apa tajwid-tajwid yang terkandung daripada ayat tersebut, dan cara membacanya dari makhrajnya juga kita bisa mengetahui. Maka kita mesti membacanya terlebih dahulu, menyimaknya terlebih dahulu kepada seseorang atau kawan kita, partner kita gitu, yang sudah hafal ataupun yang belum hafal gitu. Akan tetapi dengan catatan, yang belum hafal ini ia mampu atau paham dengan bacaan Al-Quran. Maka kita dianjurkan dalam langkah pertama itu untuk mentasmi dengan melihat. Contoh ini, saya beri contoh, kita pakai ayat juz 27 ya. Juz 27 surat Az-Zariyat ayat ke-31. Juz 27 awal. Nanti saudara dan saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala boleh buka Al-Qur'annya juga. Semisalnya ini kita mau menghafal 3 baris, dan 3 baris daripada Al-Qur'an, daripada lembaran Al-Quran ini, halaman Al-Quran ini terdapat daripada 1, 2, 3, 4, 5 ayat di sini. Jadi 3 baris 5 ayat ini, 3 baris atau 5 ayat ini, salah ini mau yang mau kita hafal. Maka kita dianjurkan untuk mentasmiknya dulu dengan melihat. Jadi gunanya kita bisa tahu tajwid-tajwidnya, sehingga kita lebih bagus dalam membaca dan menghafalnya nanti. Kemudian langkah yang kedua yang mesti kita buat adalah setelah kita membacanya, mentasmi'nya, langkah yang kedua yang mesti kita buat, kita menghafal dengan tahap. Apa yang dimaksud dengan menghafal dengan tahap? Menghafal dengan tahap ini menghafal dengan tidak keseluruhannya. Contoh, ada metode yang dia menghafalnya itu dibaca terus menerus. Jadi istilahnya 3 baris ini dibaca terus berulang-ulang sampai 20 kali, 30 kali, bahkan sampai 50 kali, sampai dapat lah itu kan. Kalau dengan cara seperti ini terlalu banyak memakan waktu, banyak memakan waktu. Kemudian ia hanya lancar di lisan gitu, tidak terlalu kuat di benak atau di ingatan kita gitu. Jadi yang kita mau itu untuk lebih mempermudah kita itu, alangkah baiknya untuk menghafal dengan tahap. Contoh ini ada 5 ayat, dalam 3 baris ini ada 5 ayat. Alangkah baiknya kalau kita menghafal 1 ayat terlebih dahulu.
satu ayat terlebih dahulu kita hafal. Ketika sudah sempurna, baru kita boleh ke ayat selanjutnya, ayat yang kedua gitu. Ya, menghafal dengan tahap. Adapun tahap tidak hanya di ayatnya, akan tetapi dalam menghafal ayat tersebut pun ada tahapnya. Contoh ayat yang pertama nih, ayat yang pertama dari 5 ayat tadi kan, kita hafal tuh juga harus ada tahapnya cara menghafal ayat ini. Di sini ada beberapa kalimat. Contoh nih, bunyi daripada ayat yang pertama dari surat Az-Zariyat ayat 31, qala fama bismillahirrahmanirrahim qala fama khatabukum ayyuhal mursalun. Itu ya. Maka kita mesti bertahap, kita kasih tahapan menghafalnya itu sesuai dengan kemampuan kita. Qala fama khatabukum, itu aja dulu yang kita hafal. Qala fama khatabukum, itu aja dulu. Maka dengan cara menghafal ini kita masuk ke langkah yang 3, apa itu? Menghafal dengan penglihatan. Menghafal dengan penglihatan. Mengapa menghafal dengan penglihatan? Ya, menghafal dengan penglihatan ini bisa lebih mudah didapatkan, bisa lebih cepat, bahkan bisa lebih tergambar ayat-ayat itu di benak kita, di penglihatan kita. Jadi kita tidak perlu menghafal itu dengan banyak-banyak mengucapkannya dengan lisan, tidak. Qala fama khatabukum ayyuhal mursalun, qala fama khatabukum ayyuhal mursalun, qala fama khatabukum ayyuhal mursalun, seterusnya sampai betul-betul kena di dalam lisan kita. Tidak perlu seperti itu. Kenapa? Karena kalau seperti itu, kalaupun terhafal, ia hanya lancar di lisan, akan tapi tidak terlalu jelas di benak kita. Yang kita mau di sini adalah kita mau jelas, kuat, terang, ayat-ayat itu tergambar di dalam benak kita. Maka kita mesti dengan penglihatan. Insya Allah, demi tidak memperpanjang konten ini, kita nanti akan bahas di video selanjutnya tentang menghafal dengan penglihatan ini dan dengan tahap. Jadi nanti kita buat di konten khusus ya, kita bahas khusus di situ. Insya Allah nanti pun kita pakai praktek juga. Ya, langkah selanjutnya ketika kita menghafal dengan penglihatan, di situ kita juga dianjurkan ketika sudah kita hafal misalnya satu ayat tadi kan dengan tahap nih, sudah tahap pertama, ayat pertama kita sudah hafal, kita dianjurkan untuk mensimaknya lagi, memastikan bahwasanya hafalan kita sudah benar atau tidak gitu. Yang kita hafal ini kita sudah benar atau tidak gitu kan. Maka kita dianjurkan untuk apa? Untuk mensimakkannya lagi kepada partner kita, kepada orang yang sudah hafal maupun yang belum hafal. Dengan catatan orang yang belum hafal ini ia harus paham dengan bacaan Al-Quran. Dengan ujuk-ujuk datang kan, ini belum hafal nih, rupanya anak bayi yang diapai kan gak enak juga gitu kan. Anak bayi kan belum hafal, belum tahu lagi. Kenanya belum hafal, belum tahu lagi bacaan-bacaannya kan. Boleh yang belum hafal, akan tapi ia paham dengan bacaan tersebut gitu. Nah, maksud pun juga kita mentasmiknya ini guna mengunci hafalan kita. Karena kan kita tadi menggunakan metode dengan tahap nih, kan? Jadi ayat pertama kita kunci terlebih dahulu dengan disimak, dikunci dengan disimak. Baru kemudian kita ketika sudah dipastikan ini hafalan betul-betul nyangkut atau betul-betul kuat di benak kita, baru kita melangkah ke ayat yang kedua. Baru itulah penguncian. Ketika sudah siap di ayat yang kedua kita hafal, kunci dari ayat pertama, ayat kedua kita hafal. Seterusnya seperti itu. Kemudian kita hafal ayat yang ketiga. Ketika sudah dapat, kita kunci dari ayat pertama sampai ayat ketiga. Insya Allah ini lebih mudah, lebih cepat dan lebih kuat dalam menghafal Al-Quran. Jadi dengan mentasmi guna mengunci hafalan kita. Kemudian demi mempercepat daripada kita kualitas kita dalam menghafal, langkah yang selanjutnya itu adalah dengan menggunakan target. Kita butuh target, kita lihat waktu, kita lihat jam. Aku mau menghafal 5 ayat ini misalnya dengan waktu 15 menit saja. Wah, dengan ini kita lebih terdorong, semangat kita bahkan lebih terasah daripada otak kita lebih terasah untuk menghafal daripada Al-Quran. Jadi insya Allah
Yang pertama tadi apa? Langkah yang pertama kita mesti mentasmi'nya dulu dengan melihat, membaca dengan melihat, ditasmi' dengan kawan kita atau partner kita lah, gitu kan. Kemudian yang kedua kita menghafal dengan tahap, dan yang ketiga menghafal dengan penglihatan, yang keempat kita tasmi, dan yang kelima itu kita mesti memakai target. Insyaallah. Jadi mudah-mudahan dengan 5 tahap ini, 5 langkah ini bisa lebih mengkualitaskan penghafalan kita, baik lebih mudah, lebih cepat, dan lebih kuat, lebih lengket, lebih terang di benak kita. Kadar demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan dengan konten yang ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan bisa kita share kepada murid-murid kita yang menonton ini. Jikalau ada para hafiz-hafiz kita kan, insyaallah bisa bermanfaat juga kepada murid-murid antum sekalian. Kadar demikian yang bisa disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.